Jadi ternyata kemarin itu Pak Prabowo habis cek banjir ke Bekasi di daerah Babelan. Dan Babelan ini adalah salah satu daerah terparah yang kena banjir di Bekasi. Bahkan sampai kemarin aja masih kerendam banjir. Nah, netizen ini pada salfok, sekelas presiden aja visit ke wilayah bencana banjir jalan kaki. Sedangkan kemarin ada gubernur yang naik perahu karet, bahkan helikopter. Pemimpin itu harus bisa juga merasakan dong apa yang dirasakan rakyatnya. Tapi masih mending dia, gubernurnya naik helikopter. Naik helikopter. Guys, sudah lihat foto ini? Kalau misalkan saya jadi ibunya, saya akan ngomong, "Bapak, kok nggak pakai pelampung? Itu banjirnya dalam banget loh." Terpantau kamera, wakil presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang meninjau lokasi banjir dan menyapa warganya dengan berjalan kaki. Sementara wakil gubernur Rano Karno main perahu-perahuan. Iya betul. Jakarta kembali dilanda banjir. Dan hal itu telah menyita perhatian publik dan bahkan presiden dan wakil presiden pun turut serta atau turun langsung untuk menemui warga yang terkena banjir tersebut. Namun ada hal unik atau hal menarik di sini adalah ketika Pak Prabowo turun langsung untuk meninjau lokasi terjadinya bencana tersebut, ia tidak menggunakan kendaraan apapun, baik itu mobil ataupun juga perahu karet, tetapi ia berjalan kaki dengan didampingi Mensescap. Dan ketika ia mengunjungi warga setempat, ia pun berdiskusi dengan warga dan menanyakan tentang kondisi atau keadaan yang mereka alami. Begitupun juga dengan wakil presidennya, yakni Gibran Rakabuming Raka, pun turun langsung ke lokasi dengan mengenakan atau menggunakan sepatu bootnya. Cukup ironis karena baik presiden maupun wakil presiden justru turun mengunjungi warga hanya dengan berjalan kaki. Namun jika dilihat secara langsung bagaimana respon atau reaksi dari pemerintahan Provinsi Jakarta, di mana Pramono Anung memantau kejadian tersebut dengan menggunakan helikopter, sedangkan wakilnya Rano Karno menggunakan perahu karet. Walaupun banjir tersebut mungkin hanya setinggi betis orang dewasa, tetapi Rano justru menggunakan perahu karet, dikawal ketat dan juga menggunakan pelampung. Hal ini tentu membuat warganet atau netizen gusar dengan pemandangan tersebut, karena mereka melihat bahwa sesungguhnya Pramono dan Rano kurang berpihak terhadap rakyat atau terhadap masyarakat. Mereka justru lebih mementingkan kepentingan dirinya, jauh dibandingkan dengan presiden maupun wakil presiden. Atau mungkin contoh lain adalah Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi, yang turun langsung untuk membersihkan selokan bersama dengan warga atau petugas kebersihan. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti video-video berikut ini. Nih lihat deh, masa gubernurnya naik heli, presidennya malah jalan kaki. Apa sih? Ternyata kemarin itu Pak Prabowo habis cek banjir ke Bekasi di daerah Babelan. Dan Babelan ini adalah salah satu daerah terparah yang kena banjir di Bekasi. Bahkan sampai kemarin aja masih kerendam banjir. Nah, netizen ini pada salfok, sekelas presiden aja visit ke wilayah bencana banjir jalan kaki. Sedangkan kemarin ada gubernur yang naik perahu karet, bahkan helikopter. Lansir dari Detik, Pak Prabowo juga kemarin buka puasa bareng di salah satu rumah warga yang terendam banjir. Dan langsung koordinasi buat melakukan renovasi fasilitas sama sekolah yang rusak. Itu kayak definisi orang-orang pada sibuk komplain sama kritik, sedangkan yang dikritik lagi sibuk kerja. Ya ini biarkan aja rakyat yang menilai ya. Lo lagi punya presiden yang bisa berantas korupsi gede-gedean. Kalau nggak ada Pak Prabowo, sampai sekarang juga lo masih pakai bensin oplosan. Intinya di bulan Ramadan ini kita doakan aja yang terbaik buat Indonesia. Kalau nggak mau doain ya setidaknya nggak usah ngomong kasar, apalagi sampai fitnah. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Pemimpin itu harus bisa juga merasakan dong apa yang dirasakan rakyatnya. Tapi masih mending dia, gubernurnya naik helikopter. Naik helikopter. Aduh, luar biasa. Kalau misalnya ditanya ini sama Pramono Anung, Pak, Bapak kenapa naik helikopter? Ya supaya bisa terpantau semuanya. Aku takut Bapak ini fobia air.
Gak bisa dilihat air banyak-banyak. Jadi kalau bisa dia mantau dari udara. Tapi ini adalah kolaborasi yang cukup perfect, cukup sempurna. Yang satu dari udara, yang satu naik perahu. Entah main telepon-teleponan itu. Bapak udah di mana? Ini loh, saya udah di atas kamu. Halo Pak Pramono. Halo Pak Rano. Gimana Pak? Enak perahunya? Jadi sebetulnya ya, kalau bisa dikatakan sih netizen sih yang bikin ini rame. Aduh ya. Tapi ya itulah dia ya, dari Partai Merah. Nggak tahu entah kenapa kadernya atau anggotanya itu kelihatan lucu-lucu. Karena apa? Bilang kemarin baru aja wali kotanya tidur di hotel ketahuan sama warga. Presiden rasa gubernur langsung terjun bertemu masyarakat menerjang banjir. Ini Pak Prabowo, presiden rasa gubernur langsung turun bertemu masyarakat. Wow, ini luar biasa. Beda ya dengan gubernur Jakarta. Padahal masyarakat Jakarta yang memilih beliau untuk menjadi gubernur, tapi beliau tidak mau turun tangan mendatangi banjir jalan kaki bertemu masyarakat. Hanya naik helikopter. Beda dengan Pak Prabowo ya, presiden yang luar biasa. Bagus dong, begitu baru dilantik dia melihat persoalan itu tidak dari cerita orang. Gua kemarin ketemu Bang Dul, dia ngobrol, Bang gua dari pagi ke sini kemarin tuh dia satu hari 6 titik atau 7 titik gitu loh. Arahan partai selalu urus rakyat sebaik-baik. Kalau banjir terbagian dari persoalan rakyat harus kita urus dengan sebaik-baik. Kalau kita ngeliat gini, Bogor, ada Bekasi, ada Jakarta. Nah 3 kepala daerah ini kudu ketemu. Baik gubernurnya, bupatinya, segala macam duduk bareng-bareng. Karena ini bukan persoalan satu persatu, ini persoalan bersama. Gitu loh. Kalau perlu anggarannya dibagi bareng-bareng. Tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab Jakarta. Tapi bisa dibagi sama-sama, gotong royong lah. Gue tetap percaya ketika dikerjakan bersama-sama tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Presiden dan wakil presidennya kompak terjun langsung ke banjir-banjir. Bahkan gubernurnya juga masuk ke got bersihin sampah. Keinginan rakyat apa semua dituruti, tuntutan rakyat dikerjakan. Lalu tiba-tiba ada yang bilang Indonesia porak-poranda. Gas semua itu porak-poranda ya. Kalau kau tidak menemukan celah untuk mengkritik pemerintah, jangan membabi buta. Akui aja apa susahnya. Akui saja apa susahnya. Ya, kritik itu yang membangun. Makanya saya sangat percaya ya. Saya sangat yakin apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa kerusuhan dan kekacauan yang di Indonesia ini jangan-jangan ditunggangi oleh pihak luar.
yang tidak menginginkan Indonesia ini maju, yang tidak menginginkan Indonesia ini makmur, ya, mengkritik tanpa dasar, tanpa argumentasi yang kuat itu patut diduga asal mangap, dan bahkan mungkin dia adalah proksi asing yang tidak menginginkan ekonomi Indonesia tumbuh. Kita harus waspada, guys. Besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Kita akan keruk kali semua kali yang ada di Jakarta. Sebentar, kayaknya ada yang salah nggak sih sama ini pidato orang? Ngobok-ngobok kali, ngeruk kali. Bang Dul, sorry ya. Lah kamu pidato keras-keras kayak gitu ngapain? Hah? Bilang mau nyemplung ke kali, beresin sampah-sampah, ya. Kamu mendatangi warga saja, wargamu yang susah, ya. Kamu itu naik perahu, kamu nggak mau basah-basahan, kamu nggak mau kotor-kotoran, oke? Kok bisa-bisanya mau turun langsung terjun lapangan, nyemplung, ngimpi kali ya, ngimpi. Saya nggak habis pikir sih, ya. Inilah kualitas pemimpin DKI Jakarta kayak gini, cuma omong doang. Yang kemarin ngomong gini, sekarang ya begitu. Oke, pertahankan, selamat mempertontonkan kebodohan Anda sebagai pemimpin DKI Jakarta. Terpantau kamera Wakil Presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka sedang meninjau lokasi banjir dan menyapa warganya dengan berjalan kaki. Sementara Wakil Gubernur Rano Karno main perahu-perahuan. Iya betul. Pakai perahu. Ya, luar biasa ini, Pak. Ubur-ubur ikan lele, Wakil Gubernur siapa ini, Le? Iya betul. Pilihan siapa ini, Le? Coba perhatikan kalian ya. Jadi udah bisa kalian bedakan kan Bapak Gibran Rakabuming Raka, ya, coba kalian perhatikan. Dia cuman bermodalkan sepatu boot, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, keliling-keliling, dia nggak mau diam. Iya betul. Nggak dikawal ketat kali. Dan juga nggak ngerepoti orang gitu loh, nggak perlu dipayung-payungi. Iya. Ada kalian tengok orang memayungi dia, enggak kan? Iya, nggak ada. Ditarik-tarik. Nah, Wakil Gubernur yang satu itu ngerepoti orang. Iya. Coba kalian tengok dulu, kalian perhatikan kan, kedalaman air selutut. Iya. Kok Bapak harus naik perahu? Iya. Lengkap pula dengan pelampung. Iya. Pak, Bapak mau ninjau korban banjir atau lagi naik wahana air? Iya. Pak, itu lokasi banjir, Pak, bukan waterpark. Iya. Kalau waterpark boleh lah. Iya. Turun, Pak. Kalau Bapak takut pakai baju baju dinas Bapak itu kotor, pakai baju training. Iya. Kayak gitu niat ya kan. Masa kayak gitu sih seorang pemimpin? Pemimpin itu harus bisa juga merasakan dong apa yang dirasakan rakyatnya. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang.
Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin habis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakan lah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Kalau Gibran yang naik perahu atau heli, yakin bakal dibahas sampai Jan Etes nyapres. Bukan lagi, udah pasti masuk ILC buat dikulitin. Nah, kira-kira siapa tuh? Kalau masuk ILC, siapa aja narasumbernya buat ngulitin Gibran? Coba tulis di kolom komentar. Saya harus mengatakan ngalamat ya untuk DKI Jakarta yang harusnya makin maju tapi makin terpuruk. Sebelumnya di tangan Anies Baswedan itu sangat-sangat jelek sekali Jakarta ya, banyak masalah. Sekarang di DKI Jakarta ya dengan kepemimpinan baru Pramono Anum dan juga Sidul ya makin buruk. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas tanggapan responden kawan-kawan. Video saya salah satunya ditonton sampai 3,5 juta saat ini ya. Ini luar biasa respon kawan-kawan, dan ternyata banyak dari masyarakat yang sangat-sangat merasa risih melihat kelakuan dari Sidul yang meninjau banjir, yang airnya sedikit pakai perahu, pakai pelampung, yang satunya gubernurnya si Pramono Anum pakai helikopter. Ya kita tahu lah ya cara bekerja mereka itu sangat-sangat di luar nurul ya, di luar nalar. Jadi memang berbeda dengan wakil presiden kita Mas Wapres, yang beliau meninjau langsung dengan badan yang berciprat lumpur, berjalan kaki, bertemu dengan warga secara langsung, berinteraksi. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Ya jadi sekarang kita jangan heran ya melihat adanya pemimpin di DKI itu seperti itu. Karena memang mereka itu sebenarnya bukan orang yang tepat dan layak untuk di Jakarta, untuk bekerja di Jakarta. Tapi ya itulah pilihan warga Jakarta. Lu bayangin semua, kalau yang kemarin naik helikopter atau perahu karet Gibran gitu ya, digodok, direbus, digorengnya tuh sampai 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kali reinkarnasi, nggak kelar-kelar itu pasti. Bisa ada Indonesia gelap, season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma lagi-lagi semesta menunjukkan, begitu ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Satu demi satu kan terbongkar, begitu ya. Kerjasama yang baik antara presiden dan wakilnya baru kita lihat sekarang ini, di mana presiden memberantas korupsi gila-gilaan, wakilnya juga turun ke jalan gila-gilaan. Yang jadi masalahnya apa sekarang? Sebagian segelintiran kecil rakyatnya yang harus ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Oh iya, tapi kan presiden, wakil presiden itu kerja untuk rakyat. Rakyat nggak boleh komplain ke mereka. Boleh komplain, asal kontribusi kamu buat negara dulu apa. Kalau cuma bacot doang, terus menghina, mengkritik, itu namanya kok nggak ngaca gitu ya, nggak ngaca. Kau bukan pahlawan yang memerdekakan negara ini, kau juga bukan atlet yang mengharumkan nama negara ini. Permintaan kau ngalah-ngalahin orang yang sudah ngebangun negara ini, ya padahal kau benalu dan beban di negara ini. Jadi apa? Sekali lagi, ngaca. Pemilu berikutnya ganti rakyat, bukan ganti presiden cenah. Tapi tetap teriak-teriak, adili Jokowi, adili Jokowi. Teriak di Jakarta, Jokowi ada di Solo. Datanglah ke Solo kalau emang paten. Kenapa? Takut datang ke rumahnya? Takut kalah saing sama pengunjung yang mencintainya? Karena setahu kita, pengunjungnya itu datang dari berbagai kota dan negara dengan budget sendiri-sendiri. Kelihatan orang-orang berkelas semuanya, bukan yang teriak-teriak seperti pembencinya, yang nggak tahu kelasnya di mana, nggak punya ongkos, atau nggak sanggup melihat banyaknya jumlah rakyat yang mendatangi rumah Pak Jokowi setiap hari, nggak berhenti-berhenti. Jumlah kalian para pembencinya tuh nggak ada seujung jari sama yang mencintai beliau, paham? Di segimanapun kalian mau menumpahkan fitnah dan adu domba itu, nggak akan ngaruh buat kami. That's why kasih makan gratis untuk usia-usia yang masih bisa diajarin gitu ya cara pemikirannya. Kalau yang sudah bocil-bocil tanggung ini ya kan nggak dikasih makan gratis, karena kebanyakan pemikirannya udah didoktrin gitu, susah mau dilurusin lagi, cenah. Didoktrin oleh para provokator-provokator yang kala ini kan.
susah untuk disembuhin kalau udah penyakit hati. Tapi kalau anak-anak kecil, anak SD, anak SMP, itu jiwanya kan masih murni gitu ya, anak SMA begitu. Masih tulus begitu, belum ngerti ya cara membenci orang, cara ngebenci pemerintah, cara membenci negaranya itu mereka belum paham begitu. Jadi dikasih makan gratis, bergizi itu masih bisa bermanfaat buat mereka gitu. Mencerdaskan otak mereka sejak dini gitu kan. Yang udah agak tanggung-tanggung umurnya ini udah agak susah. Mungkin dari kecil makannya entah bergizi entah enggak, entah halal entah enggak, uang orang tuanya kan. Jadi panas darahnya gitu. Teriak-teriak kerjanya ya kan. Maki-maki negaranya tapi masih tinggal di negara ini. Aduh. Dari Benalu. Oke, sekian dan terima kasih. Love you. Mwah. Janji sebelum menjabat. Di Jakarta disurutin, Mas. Kemacetan jalan diurain, transportasi dalam kota diintegrasiin, polusi dibersihin, ruang terbuka hijau kurang dibanyakin, kampung kumuh dibagusin, lahan perumahan nggak cukup ditingkatin, lapangan kerja dibukain, UMKM sukses diajarin, kebutuhan dasar dipenuhin, air minum dijernihin, gaji guru honorer dinaikin, insentif RT RW didobelin, tempat nikah dan sunatan disediain, kesehatan fisik dan mental diperhatiin. Hebat, hebat, tepuk tangan. Inilah presidenku, Prabowo Subianto. Tidak mau kalah dengan Kang Deddy Mulyadi, juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dia ikut terjun langsung ke penduduk-penduduk yang terdampak banjir. Walaupun jalannya sudah terseok-seok, tapi masih semangat. Hebat, Pak, mantap. Itu rakyatmu yang menderita. Tolong cari solusinya. Jangan kayak gubernur sebelah. Naik pesawat, naik perahu karet. Apa itu? Hebat Pak Prabowo. Jalan kaki walaupun agak pincang-pincang dikit. Semangat, Pak, hebat. Presiden pilihanku, hebat, hebat, hebat. Nah, ini bedanya guys, didikan kebo dengan didikan jenderal. Kalau didikan kebo ya ini hasilnya, yang satu main perahu-perahuan, yang satu main helikopter, didorong-dorong. Mereka kan bangga kali kalau sudah punya jabatan begitu. Mereka tidak berpikir bahwa jabatan mereka itu hanya untuk melayani masyarakat. Tapi coba lihat, mereka takut kena kotoran, takut kena air kotor. Dia punya gaya itu gaya-gaya orang yang baru menjabat gitu, sombong, angkuh. Coba lihat Pak Prabowo, Mas Gibran sama Pak Deddy. Nah, didikan jenderal itu seperti ini, cara kerjanya itu nyata dan mereka kerjanya itu gesit. Mereka sudah pintar dan mereka sudah tahu keadaan situasi itu seperti apa cara kerjanya. Mantap kan didikan jenderal. Kalau didikan kebo nih. Perbedaan Presiden Prabowo dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat perbedaan Prabowo Deddy Mulyadi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ketika meninjau banjir memang terkesan berbeda. Sekarang kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa membaca dengan hati nurani mana yang benar-benar tulus dan ikhlas ketika meninjau warga banjir. Kalau gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta meninjaunya dengan cara seperti kader terdahulu, dianggapnya pencitraan. Tidak perlulah kita besar-besarkan. Kita bisa melihat dengan sendiri mana yang benar-benar murni, lahir dari naluri dan memiliki rasa kepedulian. Perlu Anda ketahui, politisi itu tidak percaya dengan bicaranya sendiri. Justru mereka terkejut ketika masyarakat percaya dengan bicaranya. Terima kasih. Jakarta disurutin, Mas. Kemacetan jalan diurain, transport
Inilah ciri pemimpin yang banyak omong-omong dan janji palsu. Ketika ada bencana banjir di Jakarta, Pak Pramono Anung meninjau banjir dengan menggunakan helikopter melalui udara. Sedangkan Pak Rano Karno mengunjungi banjir dengan menggunakan perahu karet. Padahal banjir cuma selutut. Kita lihat presiden kita dan wakil presiden kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran, mengunjungi korban banjir, mengunjungi tempat bencana tanpa ada rasa malu, menggunakan sepatu boot dan kotor, dan merasakan penderitaan rakyat. Inilah seharusnya pemimpin-pemimpin yang sejati, yang seharusnya kita pikirkan di masa yang akan datang. Pemimpin yang datang mendengarkan semua penderitaan rakyat, pemimpin yang terjun, yang mendengar langsung keluhan rakyat. Inilah saya jujur sangat bangga memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mereka tak banyak ngomong-ngomong. Ketika ada bencana mereka langsung turun tanpa ada rasa ragu-ragu. Itulah pemimpin yang sejati, bukan kayak Pak Pramono Anung dan Rano Karno dengan banyak retorika palsu dan janji-janji busuk. Jujur saya bangga memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itulah ciri pemimpin yang sejati. Terima kasih. Guys, sudah lihat foto ini? Kalau misalkan saya jadi ibunya, saya akan ngomong, Bapak, kok nggak pakai pelampung? Itu banjirnya dalam banget loh. Dalam gimana Bu? Cuman semata kaki. Serius Pak, itu dalam banget. Kemarin aja ada yang keliling banjir segitu pakai pelampung. Bukan aja pelampung Pak, pakai perahu karet. Loh, emang ada? Ada Pak, salah satu pejabat yang jabatannya jauh di bawah Bapak. Cuman laganya di atas pejabat-pejabat tertinggi negara. Positive thinking aja Bu. Mungkin beliau takut jadi mermaid kalau terkena air. Buat Pak Seskap, ya, kenapa Pak Presiden dibiarkan jalan kaki begini menerjang banjir? Itu banjir setinggi dengkul, bahaya. Mana perahu karetnya? Mana pelampungnya? Safety first dong Pak. RI 1 loh, presiden loh. Lagi pula nih kata netizen, percuma mau basah-basahan, kotor-kotoran, nggak ada solusinya, percuma cenah. Buat apa sih ngobrol sama warga, nanya keluhannya apa, terus langsung tuh nelpon, Pak ini ya daerah sini bantuan makanannya belum datang ini, belum nyampe, iya. Terus ada nih bangunan SD yang kena, tolong ya Pak ya. Kata netizen yang begitu kagak solutif, percuma. Yang solutif mah yang didorong, ditarik, begitu kayaknya, begitulah ya pokoknya. Buat Pak Seskap lain kali safety first, please. Orang banjir setinggi dengkul begitu, biarin jalan kaki sendiri. Alah, Rano Karno, emang ya kalau sudah petugas partai, susah kali, lawak. Presidennya siapa, ngelapornya ke siapa? Rano Karno, presiden sekarang Pak Prabowo, bukannya Mak Banteng. Masa kau harus melapor ke Mak Kebo? Inilah kalau dari anak-anaknya Mak Banteng, lawak. Terus apa yang dilakukan Mak Kebo kau itu kalau kau sudah melapor? Paling cuma ngasih solusinya doang, tapi nggak ada tindakannya dari Mak Banteng. Masa kau melapor ke Mak Banteng masalah banjir Jakarta? Terus Nyusulanti Pramono juga lapor Mak Banteng gitu ya. Mak, lapor Mak, gitu. Aduh, ngasih laporan itu ke Pak Prabowo, presiden kita, terus sama si Gibran, wapres kita, ya. Jangan lupa, presiden kita itu Pak Prabowo, bukannya Mak Banteng presiden kita. Aku yakin manalah mungkin dia ngasih bantuan. Alah, uang pelit kayak gitu, itu manusia. Dia orang sudi mengeluarkan duitnya untuk rakyat Jakarta ya. Jadi percuma Dul melapor ke mak kau itu nggak ada tindakannya, taunya seloteh-seloteh
itu Mak Kebo itu. Gak kelar-kelar lah tingkah lakunya wakil gubernur ini. Lapor Mak, banjir Jakarta Mak, gimana Mak? Gitu. Terus sementara Mak Banteng aja udah pusing kepalanya memikirkan si sekjen kesayangannya, gak kelar-kelar. Tambah lagi kau melapor tentang banjir ke Mak Banteng, Mak Kebo, si nenek sihir itu. Biar disihir kau nanti sama mak kau itu. Ini anak kok dikit-dikit lapor, gak bisa mandiri ya Pak. Lagi bukan awak lagi presiden. Sadarlah Bang Rano Karno ya, bukan Mak Banteng lagi. Presiden itu udah lama loh, itu pun nggak tahu entah kenapa tuh bisa jadi presiden ya kan. Jadi lapor itu pantasnya ke Pak Prabowo, presiden kita ya, Bang Rano Karno, jangan lupa ya. aduh dul banyak main sinetron jadi lupa ingatan, lupa dia sama presidennya. Partai selalu ngurus rakyat sebaik-baik. Kalau banjir itu bagian dari persoalan rakyat. Lah, kata Bang Andiana Putupulu ini, kalau petugas partai mengurus rakyatnya sebaik-baiknya. Apanya ngurus rakyat sebaik-baiknya? Enggak ada tuh. Tuh si Dul menyusahkan rakyat malahan, ya. Padahal air semata kaki kok dipakai pelampung, pakai perahu karet, ditarik-tarik, jadi kesibukan tuh para tim SAR. Harusnya tugasnya tim SAR itu mengevakuasi korban banjir gitu loh. Ini malah wakilnya dievakuasi, padahal akhirnya cetek. Kan itu menyusahkan rakyat namanya ya kan. Sampai kewalahan loh tim SAR itu untuk menemani si Dul, si Rano Karno. Kan jadi tambah kerjaan, tambah repot para tim SAR mengawani si Dul. Ya nggak karuan kayak gitu, harus ditarik-tarik, harus jaga-jaga. Sementara si Dul duduk di perahu karet bagaikan seorang raja, bagaikan seorang presiden. Tuh, itu namanya bukan mengurus rakyat sebaik-baiknya, malah terbalik loh Bang Andian, menyusahkan rakyat gitu. Jadi kewalahan kelengar itu para tim SAR menemani si Dul. Lah, kalian itu kalau petugas partai kalau ngomong sok merasa gimana gitu. Tengok tuh si Pramono, dia meninjau dari atas langit, pakai pesawat. Apa tengok dia tuh rakyat itu kan enggak, dia hanya meninjau dari pesawat, dari helikopter. Alah, maunya itu turun ke lapangan jalan kaki bareng itu bersama rakyat, kayak si Wapres kita. Turun dia ke lapangan bersama rakyat, mengayomi rakyat. Pak Presiden kita Pak Prabowo juga bersama rakyat jalan membantu mengatasi banjir. Kang Deddy Mulyadi juga, kok tengoklah itu sampai dia hampir di bawah jembatan itu tergenang air total, dia kan membersihkan air kotoran sampah di jembatan itu. Wah, berani kan kotor-kotoran. Ikut juga si AHY. Lah dari partai kalian tak ada yang becus nyusahkan rakyat. Iya itu loh Pramono, sisi tanya jawab dia di jembatan sama wartawan, bukan sama rakyat. Nah, ada nggak itu Pramono itu sama rakyatnya dia kumpul, sama wartawan dia kumpul sesi tanya jawab di jembatan. Harusnya rakyat ditanya, bukan wartawan gitu loh. Keluh kesah rakyat yang harus tanya si Pak Pramono, bukan ini malah wartawan ditanya. Ada aja Pramono datang si Dul menyusahkan tim SAR sampai kelenger. Tim SAR menarik-narik banteng satu itu yang gedenya kayak segede apa gitu, gede banteng. Kan menyusahkan kalian itu partai itu, bukan menjadi
bukannya mengeringankan beban rakyat, tapi menambah beban rakyat ya, Bang Andian Petupulu. Tengok dulu ke lapangan ya, cari tuh yang duit tuh, jangan kayak gitu. Kalau mengejar rakyat itu harus jalan bareng sama rakyat gitu ya, berketahuan kalau dia sangat pro dengan rakyat, sangat memikirkan rakyat. Kalau dari partai kalian tuh tidak memikirkan rakyat, menyusahkan rakyat ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.